komunitas dalam suatu ekosistem. Nah, bentuk interaksinya meliputi kompetisi yaitu persaingan sumber daya, lalu ada predasi yaitu saling mangsa dan pemangsa, lalu ada juga simbiosis. Di sini simbiosis terbagi menjadi terbagi atas mutualisme yaitu keduanya itu untung, lalu ada komensalisme dan parasitisme. Di sini salah satu pihaklah yang dirugikan. Interaksi ini menentukan keseimbangan dan keanekaragaman komunitas ekologi. Selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Saya, Bu. Pak Ruslan. Ya, ya, terima kasih Bu Anita. Akan saya lanjutkan. Untuk slide Iya. selanjutnya, di sini prinsip energi yang kedua yaitu aliran energi dan daur nutrien. Dalam ekosistem, energi dan nutrien terus bergerak melalui suatu proses yang saling berkaitan. Aliran energi dimulai dari matahari sebagai sumber energi utama. Energi matahari diserap oleh tumbuhan sebagai produsen melalui proses fotosintesis. Energi tersebut kemudian berpindah ke konsumen seperti hewan dan manusia. Melalui rantai makanan, setelah organisme mati, dekomposer seperti bakteri dan jamur akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut. Berbeda dengan energi yang mengalir satu arah, nutrien atau unsur hara mengalami siklus atau perputaran. Contohnya adalah siklus karbon yang mengatur perpindahan karbon antara atmosfer, tumbuhan, hewan, dan tanah. Selain itu, ada siklus nitrogen yang membantu mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Melalui proses ini, unsur-unsur penting tetap tersedia sehingga kehidupan dalam ekosistem dapat berlangsung secara berkelanjutan. Slide selanjutnya, Bu Anita. Slide selanjutnya, ekologi sebagai dasar menjelaskan lingkungan. Interaksi manusia dan lingkungan ekologi tidak hanya mempelajari hubungan antara makhluk hidup, tetapi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Udah Saat siap ini di delete. Saat ini, aktivitas manusia menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap kondisi lingkungan. Dia bercanda. Si bapak itu tuh, bapak Salah travel, satu kan contohnya adalah foto-foto beres urbanisasi udah di delete nih. pertumbuhan wilayah perkotaan yang sangat cepat. Urbanisasi sering menyebabkan perubahan fungsi lahan, misalnya lahan pertanian atau hutan berubah menjadi pemukiman dan kawasan industri. Akibatnya, habitat alami makhluk hidup menjadi terpecah atau bahkan hilang. Selain itu, aktivitas industri dan pertanian juga mempengaruhi kualitas tanah, air, dan udara melalui limbah serta penggunaan bahan kimia. Karena itu, pendekatan ekologi sangat penting untuk memahami dampak aktivitas manusia dan mencari solusi yang dapat menjaga keberlanjutan lingkungan. Ya, slide selanjutnya, Bu Anita, slide 13. Aktivitas manusia dan lingkungan. Interaksi manusia dengan lingkungan memberikan manfaat sekaligus menimbulkan tantangan. Urbanisasi mempermudah pembangunan ekonomi dan penyediaan fasilitas publik, tetapi juga meningkatkan kebutuhan lahan dan menghasilkan lebih banyak limbah. Industrialisasi mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat, namun berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan seperti penambangan hutan dan penambangan tanpa pengelolaan yang berkelanjutan dapat merusak ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan agar kebutuhan manusia saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Slide selanjutnya 14. Permasalahan lingkungan. Berbagai aktivitas manusia tidak terkendali telah memunculkan sejumlah permasalahan lingkungan yang sangat menjadi perhatian global. Pertama, pencemaran udara yang berasal dari kendaraan bermotor,
industri, dan pembakaran bahan bakar fosil, dampaknya dapat menurunkan kualitas kesehatan manusia dan lingkungan. Kedua, pencemaran tanah yang terjadi akibat sampah, limbah industri, maupun penggunaan pestisida secara berlebihan. Yang ketiga, pencemaran air yang mengurangi kualitas sumber air dan mengancam kehidupan organisme perairan. Keempat, deforestasi atau penggundulan hutan menyebabkan hilangnya habitat, berkurangnya kemampuan penyerapan karbon, serta meningkatkan resiko bencana seperti banjir dan longsor. Kelima, hilangnya keanekaragaman hayati akibat kerusakan habitat dan eksploitasi yang berlebihan. Dan yang terakhir adalah perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca, serta meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrim. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ekologi sangat penting sebagai dasar dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan dukungan pembangunan berkelanjutan. Slide selanjutnya, Bu Anita, maaf. Pada slide ini ditampilkan beberapa data yang menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan saat ini sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pertama, deforestasi global mencapai sekitar 10 juta hektar per tahun. Artinya setiap tahun dunia kehilangan kawasan hutan dan jumlah yang sangat besar. Padahal hutan memiliki fungsi penting sebagai penyerap karbon, pengatur iklim, dan habitat berbagai makhluk hidup. Kedua, lebih dari 1 juta spesies terancam punah akibat kerusakan habitat. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas manusia telah memberikan tekanan besar terhadap keanekaragaman hayati di berbagai wilayah di dunia. Yang ketiga, konsentrasi karbon dioksida atau CO2 di atmosfer telah mencapai sekitar 420 ppm. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam jutaan tahun terakhir dan menjadi indikator utama meningkatnya efek rumah kaca yang memicu perubahan iklim. Yang keempat, sekitar 80% pencemaran laut berasal dari aktivitas yang terjadi di daratan seperti limbah rumah tangga, industri, dan sampah plastik yang terbawa aliran sungai menuju laut. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi laut sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia di daratan. Yang kelima dan yang terakhir, suhu rata-rata global telah meningkat sekitar 1,1 derajat Celcius sejak era praindustri. Meskipun terlihat kecil, peningkatan ini berdampak besar terhadap cuaca ekstrim, kenaikan permukaan laut, dan perubahan pola iklim di beberapa belahan dunia. Melalui data-data tersebut, kita dapat memahami bahwa berbagai permasalahan lingkungan bukan hanya isu lokal, tetapi telah menjadi tantangan global yang memerlukan kerjasama dan tindakan nyata dari seluruh masyarakat dunia. Ya, mungkin itu yang dari saya akan dilanjut sama Ibu Uji. Ibu Uji, silakan. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Saya lanjutkan. Penerapan konsep ekologi dalam pengelolaan lingkungan. Konsep ekologi diterapkan secara nyata dalam berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan berkelanjutan sumber daya alam. Yang salah satunya yang pertama adalah pengelolaan berbasis sistem. Pengelolaan berbasis ekosistem. Pendekatan ini melihat lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terhubung atau holistik, bukan sebagai komponen yang terpisah-pisah. Jika satu bagiannya rusak, maka bagian yang lain akan terkena dampaknya. Contohnya, pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS dari hulu ke hilir secara terintegrasi agar tidak terjadi banjir di kawasan bawah. Yang kedua, konservasi berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana agar ekosistem tetap lestari, namun tetap bisa memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi generasi sekarang dan masa yang akan datang. Contohnya, penerapan sistem tebang pilih dalam industri kehutanan dan penetapan kuota penangkapan ikan di laut.
Yang ketiga, restorasi habitat. Proses pengembalian ekosistem yang telah rusak, terdegradasi, atau hancur ke kondisi aslinya, agar fungsi ekologinya kembali berjalan normal. Contohnya, kegiatan reboisasi hutan gundul, pemulihan lahan bekas tambang, dan penanaman kembali hutan mangrove di pesisir pantai. Yang keempat, perencanaan tata ruang. Penyusunan alokasi pemanfaatan ruang wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar pembangunan tidak merusak ekosistem vital. Contohnya, menetapkan kawasan lindung, zona hijau perkotaan, dan memisahkannya secara tegas dari kawasan industri atau pemukiman. Yang kelima, mitigasi dampak lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi, mencegah, atau mengkompensasi dampak negatif dari aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur dan industri terhadap lingkungan. Contohnya, kewajiban penyusunan AMDAL, ya, analisis mengenai dampak lingkungan, pembangunan instalasi pengolahan limbah atau IPAL, dan pembuatan koridor satwa di atas jalan tol. Yang keenam, edukasi lingkungan. Proses mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sehingga tumbuh kepedulian untuk bertindak ramah lingkungan. Contohnya, mengkampanyekan pengurangan sampah plastik di sekolah, penyuluhan pemilihan sampah di desa, dan pelatihan untuk pembuatan pupuk kompos. Slide selanjutnya, Bu. Ini salah satu contoh penerapan ekologi seperti yang tadi sudah dijabarkan, yaitu pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip ekologi untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya hutan dan pelestarian ekosistem secara jangka panjang. Prinsip ini pengelolaan lestari memastikan hutan tetap produktif tanpa merusak ekosistem. Konservasi habitat melindungi keanekaragaman hayati, flora, dan fauna. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Berikutnya, Bu Anita. Jadi kesimpulannya. Ini Bu, satu lagi. Oh, satu lagi. Contoh penerapan ekologi selanjutnya adalah pengelolaan sampah dan limbah. Pengurangan limbah melalui daur ulang dan pengelolaan limbah yang tepat merupakan salah satu penerapan nyata prinsip ekologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa kita lakukan dengan metode 3R ya, reuse, reduce, dan recycle. Dampak positif pengelolaan sampah yang baik terlihat pada peningkatan kualitas lingkungan. Peran edukasi masyarakat sangat penting untuk mendorong kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulannya, ekologi merupakan fondasi utama dalam memahami lingkungan secara menyeluruh, menjelaskan hubungan kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungan fisiknya. Jadi terdapat hubungan erat antara ekologi, geografi sosial, dan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ekologi sangat penting dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Peran aktif manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem menjadi kunci keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Itu saja makalah dari kami, kelompok 8. Silakan Mangga dilanjut, Bu Weni. Ya, terima kasih kepada Bu Anita, Pak Ahmad Ruslan, dan Bu Uji yang sudah memaparkan dari makalah kelompok 8, yaitu dengan judul Ekologi sebagai Dasar Menjelaskan Lingkungan. Nah, kepada teman-teman mahasiswa semuanya
Izinkan jika ada yang disaringkan pertanyaan, mari kita sama-sama mendiskusikannya. Kita bagi termin pertama yaitu dengan 3 penanya pertama. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan raise hand, kemudian nanti diketik di kolom chat. Ya, silakan kepada penanya pertama, dipersilahkan. Kepada Pak Ahmad tolong dicatat ya Pak nanti. Punten. Ya. Oh, dari Bu Eka Setiawati nanti juga ya silakan disampaikan secara dibuka ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, silakan. Izin Ibu, saya ingin bertanya. Eh, Kebetulan kan saya tinggal ini di perbatasan dengan Jakarta Utara gitu ya. Betul. Nah, kita ini sering terkena dampak banjir rob, Bu. Walaupun misalnya nggak sampai ke daerah saya, tapi jalanan yang di sekitar itu ada terdampak banjir rob. Nah, jadi krisis di wilayah pesisir ini menurut saya sekarang bukan lagi fenomena alam ya. Kalau dulu itu misalnya bulan purnama gitu baru rob gitu. Kalau sekarang nggak seperti itu, nggak bisa diprediksi. Tapi merupakan hasil akumulasi tindakan manusia juga gitu sepertinya. Jadi manusia yang mungkin terlalu banyak ambil air dari dalam tanah, lalu beban bangunan juga yang semakin berat gitu, banyak-banyak gedung-gedung tinggi di daerah Pik dan sekitarnya sehingga membuat tadi banjir rob. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa pendekatan teknis seperti pembangunan tanggul itu seringkali gagal untuk menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Lalu selanjutnya adalah solusi apa sih yang berbasis dengan alam, tapi juga adil untuk warga sekitar yang terdampak gitu. Ya. Sudah saya tuliskan juga di kolom chat ya, Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Silakan ke penanya kedua, Bu Ulpah Nur Halifah, silakan. Tadi yang pertama Ibu Eka Setiawati, keduanya Bu Ulpah Nur Halifah. Silakan Bu Ulpah. Ya, baik, terima kasih Bu Eni. Suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Bu. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Bu Eni di awal presentasi ya. Pada hal itu ini soal ekosistem. Tadi yang pesatnya pembangunan saat ini perjalanan kawasan industri, pemukiman, seringkali kita melihat fenomena bahwa hutan itu menjadi wilayah yang terdampak. Padahal hutan kan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang tadi Bu Weni telah sampaikan. Dan hal ini ternyata membawa dilema antara kebutuhan pembangunan dengan upaya konservasi lingkungan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana pendekatan ekologi itu dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pembangunan infrastruktur dan juga konservasi lingkungan. Jadi pendekatan ekologinya seperti itu. Bu Ulpah, maaf tadi kurang jelas yang terakhirnya itu. Ulang lagi Bu Ulpah. Ini suaranya ini. Jadi bagaimana pendekatan ekologi itu dapat digunakan untuk nanti saya izin ke di obrolan. Iya, boleh di kolom chat ya Bu Ulpah ya. Terima kasih kepada Ibu Ulpah yang sudah memberikan pertanyaan. Kepada bapak-bapak ya, silahkan yang mau bertanya. Satu penanya lagi. Sebelum nanti teman-teman sedang berembuk dulu untuk mencari jawabannya. Bapak-bapaknya, ada yang mau bertanya? Kita ini aja dulu. Tadi terkait pertanyaan dari Bu Eka ya, fenomena berarti ya yang terjadi di yang terjadi mungkin di wilayah Bu Eka ini mah ini faktual berarti konseptual ya seperti nyata ini makanya di pesisir tidak dipahami sebagai fenomena alam berupa kenaikan air laut dan sebagainya. Kemudian tadi juga disampaikan Bu Eka tuh akibat adanya
air yang apanya namanya pengambilan air mungkin di dalam sumur mungkin seperti itu atau bangunan-bangunan yang Hmm. semakin semakin apa semakin membebani itu ya dan Aduh, itu lagi presentasi. akibatnya terjadi namanya eh, fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, tadi pertanyaannya pendekatan struktural atau teknis seperti pembangunan tanggul raksasa seringkali tidak mampu menyelesaikan masalah sosial jangka panjang karena hanya menangani gejala, bukan akan menjadi masalahnya. Nah, kemudian dalam perspektif ekologi pasti terjadi akibat akumulasi berbagai aktivitas manusia seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, pembangunan kawasan pesisir yang melampaui daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan. Nah, ini bagaimana sih seperti itu solusi seperti itu ya Bu Eka ya mungkin ya kalau digambarkan ya seperti itu. Kemudian Bu, ya Bu siapa yang mau menjawab sudah ada jawabannya Bu Anita? saya deh Bu. Ya silakan kita Ah, diskusi ya. ya nanti ya. Saya mau, Iya. ya, nggak apa-apa. Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Ibu Eka ya, yang mengenai apa sih banjirop ya, tanggul laut gitu kan. Iya, iya. Nah, eh, kenapa sih tanggul laut itu kerap gagal ya dalam Hmm. menangani kasus banjirop ini? Nah, sebenarnya yang pertama itu mungkin karena itu mengabaikan akar masalahnya. Sebenarnya masalahnya itu bukan karena apa namanya ekstraksi air, bukan karena airnya. Jadi di sini mereka membangun tembok di pesisir. Nah, tentunya itu tidak menghentikan ekstraksi air tanah dan beban infrastruktur yang terus saja menyebabkan tanah terus menjadi amblas. Nah, nah karena hal itulah mengakibatkan daratannya tetap turun dan banjir itu sering terjadi seperti itu. Iya. Lalu itu juga mungkin tanggul itu sebenarnya dibuat itu untuk mengamankan kawasan orang-orang elit ya. Tadi kan kata di PIK ya, di PIK itu kan ada tuh kawasan elit kayaknya yang nggak terjamah lah ya sama kita mas, sama orang-orang biasa. Nah, itu mereka membuat tanggul itu untuk mengamankan kawasan mereka yang komersil dan juga pemukiman elit. Nah, jadi mengakibatkan pemukiman nelayan itu jadi kerap terpinggirkan atau terisolasi. Seperti yang saya lihat di TV gitu suka ngelihat kayaknya mereka nggak masalah gitu ya, tapi yang masyarakat yang biasa itulah yang terdampak. Rumahnya pada tergenang air, jalanannya juga. Lalu juga di sini adanya degradasi ruang hidup nelayan. Pengerukan dan pembangunan fisiknya itu merusak kawasan tangkapan ikan mereka, lalu mengubah arus laut, sehingga menyulitkan para nelayan untuk melabuhkan perahu dan membawa hasil tangkapannya. Nah, mungkin solusinya dari kejadian seperti ini, yang pertama tadi udah dibahas pada slide berapa itu ya, yang dikatakan menanam mangrove atau pohon bakau. Nah, di sini penanaman mangrove ini sangat efektif untuk meredam gelombang, lalu menahan laju erosi dan juga menyerap karbon. Seperti itu. Lalu di sini juga bisa membuat pembuatan sabuk hijau ya. Di sini maksudnya sabuk hijau itu penanaman rumput laut seperti itu ya. Nah, di situ juga bisa meredam air pasang seperti itu. Lalu pengelolaan air berbasis DAS terpadu yang berfokus pada pengendalian ekstraksi air tanah secara ketat, sehingga penyediaan jaringan air perpipaan itu aman dan tidak dan merestorasi daerah aliran sungai. Lalu bisa juga dengan menyesuaikan desain apung. Jadi misalkan dibuat rumah panggung, jadi rumah terapung sehingga mereka tidak mengalami yang namanya banjir seperti itu. Jadi harus disesuaikan juga. Mungkin itu Bu Eka, kalau yang pendapat saya. Iya. Mungkin ada dari yang lain, em, Bu Uji atau Pak Ahmad Ruslan, atau izin menambahkan, em, mungkin ya ini secara apa namanya solusinya ya kiat-kiat mungkin ya ini memang akibatnya bukan dari itu juga betul kata Bu Anita ya. Ini intinya tidak ada namanya sekarang itu namanya bukan hanya di kota ya Bu Eka ya. Saya sendiri sini sekarang di perkampungan saya ini yang nyata ya Bu Eka ya. Sekarang sudah eh, banjir kena Bu Eka karena punten saya itu kampungnya kampung Leweng Rarangan dari daerah Daung
Sekarang itu jadi kawasan, dulu itu kawasan perhutan. Nah, sekarang itu hutannya sudah dijadikan sebagai apa namanya, tempat rekreasi, Pak, Bu. Jadi sebagai kafe-kafe alam gitu ya. Yang dulunya tuh dingin, sekarang sudah mulai hawa panas dan akhirnya aliran air yang hujan itu turun langsung banjir dan longsor sekarang itu. Berarti intinya ini adalah dari apa akibat dari kesalahan dari humannya ya, manusianya seperti itu yang mana tidak tidak namanya tidak apa ya, berakhlak kepada lingkungan seperti itu ya kalau diilustrasikan kepada nilai-nilai spiritual seperti itu mungkin. Dan ini betul tadi tadi kalau misalkan di daerah yang berdekatan dengan karena Jakarta Utara ya harusnya ya apalagi sekarang kan dalam apa dalam pendidikan di sekolah juga kadang-kadang tidak sampai apa ya kita sebagai di sekolah juga di masyarakat kurang mengedukasi. Kadang juga tidak itu juga setelah diedukasi tidak diaplikasikan. Mungkin itu adanya resapan ada sebagainya di situ. Jadi krisis pesisir merupakan hasil interaksi timbal balik antara manusia dan lingkungan. Nah, solusi teknis seperti tanggul laut hanya menjadi solusi sementara. Betul sekali. Apabila tidak disertai dengan perbaikan tata kelola dan perubahan perilaku manusia. Jadi kalau tidak ada perubahan perilaku manusia ya tidak akan terjadi juga. Maka akan seperti itu lagi. Nah, kemudian solusi berbasis alam seperti tadi juga yang Bu Anita sampaikan juga itu seharusnya dilaksanakan. Nah, hal ini juga sejalan ke apa namanya pembangunan berkelanjutannya harus dilaksanakan supaya keseimbangan ekosistemnya dan menjadikan sebagian bagian dari alam, bukan hanya dari penguasa alam juga. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada teman-teman yang mau menambahkan dari pertanyaan Bu Eka ini sharing diskusi saja. Ada Kembalikan Bu kepada yang ah, kelewat sebenarnya Bu, yang kelewat ah, tadi itu seharusnya jadinya itu pemerintah daerah ya. Jadi nah, dia bisa perizinannya itu perizinan dibiarkan. kenapa mereka sampai membangun di kawasan yang seharusnya bukan untuk tempat Hmm, rekreasi seperti betul, itu. Atau betul. bisa juga di atas itu sudah mulai banyak perumahan-perumahan Iya, di daerah rumah saya. Terus ada juga golf dan itu menyebabkan banjir termasuk rumah saya juga suka kebanjiran. Seperti iya, itu. iya. Jadi ternyata Bogor juga kena banjir. Ya seperti itu ya, ya intinya dari kitanya, dari manusianya tersebut ya dan harusnya pemerintahnya juga harusnya lebih dikuatkan lagi seperti itu ya. Bu Eka mungkin itu ini sharing saja ya, nanti ada yang lebih lebih ini ya Bu Eka punten ya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Eka. Ya dilanjutkan untuk pertanyaan kedua Ibu Ulpa nanti ada yang bertanya tadi di kolom chat yaitu ada Bu itu apa Bu Pemia, Bu Sevia dan Pak Mulyana ya. Nanti di dua ya sesi keduanya. Silakan untuk jawaban untuk dari Bu Ulpa. Silakan yang mau menjawab. Bu Uji, silakan Bu Uji. Iya, saya coba jawab ya Bu ya. Ya, silakan. Pertanyaan Bu Ulfa itu tadi bagaimana pendekatan ekologi dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik antara pembangunan infrastruktur dan konservasi hutan. Seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini ya, di mana konflik yang sering terjadi karena pengambil kebijaksanaan hanya melihat keuntungan finansial saja dalam jangka yang pendek, ya. Dan dari infrastruktur yang dibangun itu menganggap bahwa hutan itu tidak menghasilkan uang. Jadi itu lebih mementingkan finansial. Mungkin pendekatan ekologisnya bisa dilihat dari ekonomi realnya saja, ya, tanpa melihat fungsi hutan, tanpa melihat kemampuan akar pohon, gimana akar pohon bisa menyerap air ya untuk mencegah longsor dan banjir serta bencana lainnya. Nah, sebagai contoh itu pembangunan tol Pekanbaru yang ada di Dumai, di mana di sini melewati perlintasan gajah, ya, dan pembangunan IKN atau ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan.
Walaupun kelihatannya infrastruktur ini dibangun murni, tapi di baliknya yaitu terdapat beberapa benturan yang sangat kompleks antara satwa, perusahaan korporasi, pemerintah, dan masyarakat lokal di sana. Contohnya Tol Pekanbaru Dumai, di sini kan pembangunan kawasan Suaka Marga Satwa yang merupakan habitat asli gajah ya di sana. Di sini pemerintah membangun 5 terowongan pelintasan gajah di bawah jalan tol agar kawanan gajah tetap bisa bermigrasi mencari makanan tanpa tertabrak kendaraan. Mungkin pada waktu pemerintahan Bapak Jokowi ya, ini dibangunnya. Jadi tol ini melintasi kawasan gajah tapi dibuat seperti terowongan. Jadi kendaraan tetap lewat dan gajah masih bisa melewati ke bawahnya. Tantangan sosialnya dan kesenjangannya yaitu masalah masyarakat lokal. Dengan pembangunan ini gajah akan mengalami ya pasti kena gangguan ya. Mungkin mereka merasa tidak adil atau bahkan karena terganggu mereka larinya ke pemukiman warga. Mungkin solusi sosialnya itu tidak cukup hanya membangun terowongan saja, tapi harus membuat skema. Skema mungkin bagaimana solusi yang dapat buat ya supaya zona ini menjadi sekelilingnya itu menjadi zona apa sih penyangga pangan bagi gajah ya sehingga gajah-gajah ini tidak lari ke pemukiman. Mungkin itu saja. Jadi koordinasi antara pemerintah, korporasi, dan juga masyarakat lokal agar tetap bisa melindungi konservasi hutan dan satwa yang ada di dalam hutan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Silakan, ada yang menambahkan untuk jawabannya Bu Ulfa, Pak Ahmad Ruslan atau Bu Anita mau menambahkan, melengkapi dari jawaban Bu Uji? Ya, ya mungkin kalau disimpulkan ya konflik antara pembangunan infrastruktur dan konservasi hutan itu dapat diselesaikan itu melalui pendekatan ekologis dengan cara yaitu menyeimbangkan kepentingan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, pembangunan mungkin tetap dilakukan tetapi harus memperhatikan daya dukung lingkungan, yaitu mempertahankan apa sih fungsi dari ekologis hutannya, kemudian juga melibatkan masyarakat, serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dan intinya dengan hutan itu tidak dipandang sebagai penghambat pembangunan, melainkan sebagai aset ekologis yang dapat mendukung berkelanjutan untuk pembangunan itu sendiri. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan sampai hutan yang fungsinya sebagai apa namanya paru-paru ya udara gitu ya, jangan sampai jadi rusak karena nanti efeknya eh, untuk yang akan nantinya lagi seperti itu. Nah, masa depan nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita seperti itu. Itu sudah terpikirkan apakah anak-anak kita nanti akan ada udara segar dan sebagainya. Karena hutan-hutannya sudah tidak ada. Karena sudah digunakan menjadi lahan-lahan pemukiman dan sebagainya. Mungkin itu ya Bu Ulpah yang bisa disampaikan sharing diskusi untuk pertanyaan di Bu Ulpah. Ya, terima kasih Bu Eni, Bu Uji atas jawabannya. Ya, sama-sama Bu Ulpah. Dilanjutkan, ini ada di kolom chat untuk Bapak Mulyana dulu ya. Kita lanjutkan untuk sesi kedua, ada pertanyaan. Di sini Pak Mulyana ya Bapak bertanya Ya, di Bu. sini, punten, penerapan prinsip ekologi seperti misalnya pada upaya pembatasan alih fungsi lahan atau konservasi kawasan sering kali berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat lokal atau kelas bawah yang ada di wilayah tersebut. Upaya apa sih yang bisa kita lakukan untuk menganalisis tantangan ini agar penerapan prinsip ekologi tidak justru memperlebar kesenjangan sosial atau meminggirkan hak-hak masyarakat rentan? Itu pertanyaan dari Bapak. Kita sharing ya diskusinya ke Bapak kepada eh, teman-teman kelompok yang sudah siap dengan jawaban dari pertanyaan Pak Mulyana. Silakan. Izin, Bu. Pak Ahmad Ruslan, silahkan. Ya,
Eh, Sedikit saya ulang tadi pertanyaan dari Bapak Mulyana tentang upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menganalisis tantangan ini, tantangan ekologi maksudnya, agar penerapan prinsip ekologi tidak justru memperlebar kesenjangan sosial. Ya, menurut kami penerapan prinsip ekologi seperti pembuatan alih fungsi lahan atau konservasi kawasan memang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar sumber daya alam tetap tersedia untuk jangka panjang untuk anak cucu kita. Namun betul, kebijakan tersebut seringkali berdampak langsung pada masyarakat lokal, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menggantungkan hidupnya pada lahan, hutan, sungai, atau sumber daya alam lainnya. Jika tidak direncanakan dengan baik, kebijakan lingkungan justru akan menambah beban ekonomi masyarakat dan memperlebar kesenjangan tersebut. Menurut kami, untuk menganalisis tantangan ini, pemerintah harus hadir. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berdampak, yang akan pemerintah atau pihak terkait perlu mengetahui bagaimana masyarakat memperoleh penghasilan, seberapa besar ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam, dan dampak jika akses terhadap sumber daya tersebut dibatasi. Dengan memahami kondisi nyata di lapangan, kebijakan yang dibuat akan lebih tepat sasaran, tidak merugikan masyarakat. Ataupun ketika eh, satu satu kondisi untuk menutup mata pencarian masyarakat, pemerintah harus hadir untuk mencarikan solusi lain agar pendapatan masyarakat tetap berjalan. Selain itu, masyarakat perlu dilibatkan karena masyarakat itu sebagai terdampak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tersebut. Seringkali konflik muncul karena masyarakat merasa tidak didengar atau tidak dilibatkan dalam kebijakan yang menyangkut hidup mereka. Melalui diskusi atau konsultasi, masyarakat dapat menyampaikan pendapat mereka bagaimana eh, untuk mereka bagusnya gitu. Dengan demikian, kebijakan lingkungan yang ditetapkan akan lebih mudah diterima dan dijalankan bersama. Upaya lain yang penting adalah melakukan kajian dampak sosial ekonomi sebelum kebijakan ditetapkan. Tidak hanya dampak terhadap lingkungan yang harus diperhitungkan, tetapi juga dampak terhadap lapangan kerja yang tadi disinggung di atas. Jika akan ditutup, akan harus ada penggantinya. Dan kesenjangan masyarakat. Jika ditemukan adanya potensi kerugian bagi masyarakat, maka perlu disiapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak tersebut. Pemerintah perlu menyediakan alternatif mata pencarian masyarakat yang terdampak. Contohnya, misalnya jika suatu kawasan hutan ditetapkan sebagai area konservasi, sehingga masyarakat tidak lagi dapat memanfaatkan hasil hutan secara bebas, maka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain, atau enggak bantuan usaha atau peluang kerja di bidang lain, seperti misalnya ekowisata, pertanian berkelanjutan, maupun usaha kecil yang ramah lingkungan. Dengan adanya alternatif, penghasilan masyarakat tetap memenuhi kebutuhan hidup tanpa merusak lingkungan. Pada akhirnya, penerapan prinsip ekologi tidak boleh hanya berfokus pada perlindungan alam, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan manusia. Manusia yang terdampak pastinya, lingkungan yang terjaga dan masyarakat yang sejahtera seharusnya berjalan beriringan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan kebutuhan ekonomi masyarakat, agar kebijakan lingkungan dapat memberi manfaat semua pihak dan tidak menimbulkan senjangan sosial lebih besar kepada masyarakat yang terdampak. Mungkin itu sih Bu sedikit dari saya, mungkin ada yang mau tambahkan. Terima kasih Pak Ruslan sudah memberikan sharing diskusinya jawaban dari pertanyaan dari Pak Mulyana. Teman-teman yang lain ada yang menambahkan?
Pak Mulyana, bagaimana jawabannya? Baik, terima kasih Bu Feni. Saya pikir penjelasan dari Pak Ruslan ini sudah sangat mencerahkan itu ya. Iya, Sudah cukup buat saya, sudah puas atas jawaban dari Pak Ruslan. Terima kasih. iya. Terima kasih Pak Mulyana. Dilanjutkan pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ibu Pemia Sagitavia ya ini. Bu Pemi, Pemi, Ya, Ibu. Ya, ya, saya. Tadi ya ini. pertanyaannya, apakah krisis lingkungan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh kegagalan manusia, yaitu memahami prinsip-prinsip ekologi atau karena adanya konflik kepentingan lainnya? Itu pertanyaannya. Nah, silakan kepada teman-teman kelompok 8 yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Pemia, silakan. Ya, Bu Anita Raya, silakan. Iya Bu, saya mau coba jawab ya pertanyaan dari Ibu Femia. Jadi kalau pendapat saya, krisis lingkungan saat ini yang terjadi itu merupakan gabungan dari tadi ya kedua hal tersebut, yaitu karena gagalnya manusia memahami prinsip ekologi, juga karena adanya konflik kepentingan yang lain. Hah. Tapi kayaknya sih lebih besar ini ya lebih besar karena eh, konflik kepentingan yaitu pada bidang ekonomi dan juga politik. Itulah yang menjadi pendorong utamanya ya kalau menurut saya. Jadi di sini banyak juga terutama pejabat atau perusahaan-perusahaan itu yang mengejar ekonomi. Jadi mereka mengejar keuntungan maksimal dengan cara mengeksploitasi lingkungan ya pegunungan atau laut atau sumber daya alam di kita. Nah, inilah yang menyebabkan lingkungan itu menjadi rusak, mengorbankan kelestarian lingkungan di daerah kita dalam jangka panjang. Selanjutnya, ini juga karena adanya tadi regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah yang kerap sekali dibuat tapi dilanggar seperti itu ya. Jadi kadang juga kebijakannya itu lebih menguntungkan kepada perusahaan. Jadi tidak memikirkan faktor dampak dari kegiatan tersebut terhadap lingkungan. Lalu di sini juga hmm, kesenjangan sosial. Di sini ketidaksetaraan ekonomi memaksa masyarakat yang rentan, yaitu seperti masyarakat adat atau warga miskin, untuk mengeksploitasi alam sekadar untuk bertahan hidup. Sementara Sementara kalau kelompok yang orang kaya ya yang beruang gitu, yang pengusaha itu mereka dengan mudahnya secepat kilat lah ya tiba-tiba udah langsung mengusir masyarakat adat seperti itu. Kan sekarang ada tuh ya kejadian di Papua sama di Kalimantan. Lalu di sini juga kalau tadi kan perusahaannya, kalau manusianya itu banyak manusia yang tidak menyadari bahwa kita itu sebenarnya itu saling melengkapi di dalam ekosistem lingkungan kita itu. Jadi jangan sampai kita itu merugikan lingkungan dengan cara mengeksploitasi lingkungan atau buang sampah sembarangan atau yang merugikan seperti itu. Lalu di sini adanya kegiatan pembangunan juga itu mengabaikan batas kemampuan bumi untuk menerima tindakan-tindakan manusia ya. Jadi nanti mungkin buminya udah lelah, udah kecapean, ya, seperti itu sehingga terjadi kerusakan yang sistemik pada bumi. Seperti itu mungkin Bu Femia. Jadi karena kedua hal tersebut, tapi lebih cenderung kepada konflik kepentingan. Nah, biasanya itu ya tentunya melibatkan pemerintah. Ya, Ibu Anita, terima kasih atas penjelasannya. Sudah Terima cukup. kasih. Iya. Terima kasih Bu Femia ya atas pertanyaannya. Ya intinya sebenarnya itu ya jadi apa yang dominan adalah konflik kepentingan ekonomi, politik, dan sosial itu jadinya. Jadi intinya ada yang ingin menggunakan sebagai usaha tapi mengabaikan tentang alamnya, kerusakan alamnya seperti itu. Kalau disimpulkan seperti itu. Terima kasih Bu Femia, terima kasih Bu Anita atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bu Sevia. Ya, izin Bu Sevia. Tadi Bu Ya, Sevia Ibu, bertanya, mangga. Bu Sevia bertanya di kolom chat, pada ekologi menjelaskan
adanya hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Nah, menurut kami kepada penyaji ya, sejauh mana pendekatan ekologi mampu menjelaskan dampak aktivitas manusia modern yang seringkali melampaui daya dukung lingkungan. Itu ya pertanyaannya. Kepada teman kelompok, izin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sepia. Siapa? Ada yang ada yang ingin menjawab? Ya udah izin, Bu. Oke, siap. Pak Ahmad, terima kasih. Silahkan Pak Ya, Ahmad. ya baik. Terima kasih kembali, Bu. Sedikit lagi saya ulang pertanyaan dari Ibu Sevia ya. Ekologi menjelaskan adanya hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Menurut kelompok penyaji, sejauh mana pendekatan ekologi mampu menjelaskan dampak aktivitas manusia modern yang seringkali melampaui daya dukung lingkungan? Hmm. Eh, Menurut kami, pendekatan ekologi sangat membantu untuk menjelaskan dampak aktivitas manusia modern terhadap lingkungan. Melalui pendekatan ekologi, kita kita dapat memahami bahwa semua komponen ekosistem saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ketika melakukan aktivitas yang berlebihan seperti penebangan hutan yang tak terkendali, pencemaran lingkungan atau eksploitasi sumber daya alam serta secara terus-menerus, keseimbangan ekosistem akan terganggu. Pendekatan ekologi juga dapat menjelaskan bahwa lingkungan menjadi atau memiliki batas kemampuan atau daya dukung. Jika pemanfaatan sumber daya alam melebihi batas tersebut, maka akan muncul berbagai masalah, ya seperti banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Hilangnya keanekaragaman juga termasuk perubahan iklim dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga dalam kehidupan manusia. Ketika terjadi banjir, tanah longsor, krisis air, pasti akan berdampak sama kita sebagai manusia modern juga. Namun, pendekatan ekologi juga belum cukup untuk menyelesaikan seluruh masalah lingkungan. Aktivitas manusia modern seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan sosial yang mendorong eksploitasi sumber daya alam secara ugal-ugalan. Oleh karena itu, selain memahami prinsip-prinsip ekologi, diperlukan juga kebijakan yang tepat, kesadaran masyarakat, serta komitmen dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Jadi, dengan demikian, pendekatan ekologi sangat menjelaskan dengan baik bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi lingkungan dan bagaimana kerusakan lingkungan itu terjadi. Namun, mengatasi masalah tersebut diperlukan kerjasama dari berbagai stakeholder agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berada dalam batas daya dukung dan tidak berlebihan. Mungkin itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Bagaimana Bu Ya, Sepia? Apakah sudah Tapi ada tadi ada? ada ke kebijakan mungkin ya Bu ya, kebijakan yang memang tadi apa sih tidak apa ya harus Betul. diketahui gitu ya yang betul. bisa. Ya. Ya, Oke. ya, terima kasih Bu Sepia. Ya, ini ada satu penanya lagi ya. Ini hanya satu penanya lagi. Untuk yang di kolom chat ini ada Ibu Widiani ya yang bertanya ya. Halo Ibu Widiani. Bu Widiani bertanya di materi tertulis peluang besar terbuka melalui inovasi teknologi hijau, kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Menurut kelompok Anda, berarti kelompok di kami ini, apakah peluang ini sudah dilaksanakan mengingat kondisi alam semakin rusak dengan adanya bencana di mana bencana alam kalinya di mana-mana? Itu yang ditanyakan oleh Ibu Widiani. Iya, Bu. Ya, izin mungkin ini dari kami ya, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman kami, kelompok kami itu.
Menurut kelompok kami yaitu peluang melalui inovasi teknologi hijau itu ada kebijakan pembangunan berkelanjutan dan kolaborasi lintas sektor sebenarnya sudah mulai dilaksanakan di negara kita itu maupun secara global. Namun pada ada waktunya implementasinya itu masih belum optimal seperti itu. Dan seringkali belum sebanding dengan adanya laju Udah kerusakan selesai belum, lingkungan. Bu Weni? Kenapa, Pak? Udah selesai? Iya, Pak, ini terakhir, Pak. Oke, Terakhir. oke. Ya, Iya, iya. terakhir, Pak. Implementasi belum optimal dan seringkali belum sebanding dengan laju kerusakan lingkungan yang terjadi. Jadi laju kerusakannya lebih sering terjadi dibandingkan dengan implementasinya. Dan kemudian penerapan prinsip ekologi bukan hanya pada aspek teknologi juga, tetapi juga pada rendahnya kesadaran. Nah, kesadaran lingkungan, lemahnya penegakan hukum, kesadaran lingkungan pada manusianya, dan adanya lemahnya penegakan hukum dan adanya konflik kepentingan ekonomi. Berarti sama ya, dari pertanyaan intinya sepertinya ke situ juga. Sebagai contoh, saat ini pemerintah telah mendorong berbagai program seperti rehabilitasi hutan dan lahan, kemudian adanya pembangunan energi terbarukan, kendaraan listrik, restorasi mangrove yang tadi sampaikan juga, serta pengurangan emisi karbon. Nah, selain itu banyak perusahaan mulai menerapkan prinsip ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance, sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nah, ini menunjukkan bahwa peluang yang disebutkan dalam apa tadi yang disebutkan makalah itu ya, di makalah kami itu memang sudah dijalankan tetapi belum optimal. Mungkin itu ya Bu Widiani yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, lalu Bu Widiani bagaimana? Ada lagi dari Ya, Bu. Terima kasih, Bu, Iya, untuk terima kasih. penjelasannya. Iya, terima kasih Bapak. Apakah langsung ditutup? Nah, kan Ya, karena ini bukan. Bapak. Presensi dulu. Oh, mangga Bapak, silahkan. Ya, presensi ya. Heri Irawan ada Heri. Heri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. kamera kemana Heri? Presensi. Hadir, Pak. Buka kamera. Ya. Tadi kemana aja nggak? Kameranya dimatikan. Agam Muhammad Syaril. Hadir Bapak. Weni Mulyani. Hadir Bapak. Ya. Utia. Hadir Pak. Ya. Hadir. Sudah. Hadir Pak. Sudah. Nia Kurniasari. Nia. Oke. Hadir. Ya. Agestini. Agestini ada. Nggak ada suaranya Pak, hadir Ya, tuh. ya, ya. Widi. Hadir, Pak. Mana Widiani? Hadir, Pak. Ya. Sepia. Hadir, Pak, hadir. Ya. Dian Hildayati. Dian. Ibu angkat Dian. tamu barata deh. Dian Hildayati. Dian. Tapi murah meriah sih Bu. Budian ada Budian. Budian. Hadir Bapak, hadir. Sudah. Adnan Maruf. Adnan. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Sudah. Chandriani. Chan. Hadir Pak, hadir. Ya. Sudah. Sarni Puswitasari Sailaban. Hadir, Pak. Ya. Oke. Asriani Faradita Ritonga. Hadir Bapak. Ya. Junarsi. Jur. Hadir, Pak. Ya. Anissa Semendawai. Anissa. Semendawai. Anissa. Nggak ada Pak, nggak ada Pak. Nggak hadir ya? Eni Kristina. Hadir Pak.
Iya. Salsabila. Salsa. Hadir, Pak. Hadir, Ya, Pak. sudah. Raden Ayu Wilis Kusuma, Raden Ayu. Hadir, Pak. Ya. Uji Lindayani, Uji. Hadir, Pak. Ya. Dimas. Hadir, Pak. Ya. Hibatullah Jada. Hadir. Nasrudin. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Femia Sagitavia. Hadir, Pak. Ya. Subaiha. Hadir, Pak. Ya. Baik, Yuni Fias Mustika. Baik. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Indriani Dia Puspitasari. Siap. Hadiroh, Pak. Ya. Juliana. Hadir, Bapak. Ya. Titik Suboti Setiawati. Hadir, Pak. Ya. Ulfa Nur Khalifah. Ya, hadir, Pak. Ya. Wardana. Hadir, Pak. Ya. Agung Ramadan. Hadir, Pak. Nanisa Lucy Nopitasari. Hadir, Pak. Ya. Azka Sabili Salam. Hadir, Pak. Hadir. Ya. Rafita Hadir. Sari. Ya, Rafita Sari. Pak. Hadir. Ya. Anita Raya. Hadir, Pak. Ya. Adli Ramli Al Hasan. Hadir, Pak. Hadir, Bapak. Ya, sudah. Fatimah Zahra. Hadir, Pak. Ya. Nikma Ainun Nabila. Hadir, Nikma. Pak. Ya, sudah. Jihan Afifah. Hadir, Pak. Ya. Osli Marbun. Hadir, Pak. Ya. Eka Setiawati. Hadir, Bapak. Hadir. Ya, sudah. Hadir, Pak. Rodo Togar Simanjuntak. Hadir, Pak. Ya. Elis Molisa. Hadir, Pak. Ya. Sulistio Palupi. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ruslan. Hadir, Pak. Ya. Askira Ramadhani. Hasanah. Hadir, Pak. Askira ada Askira. Zikra Ramadhannya udah sebut belum sih? Aku. Azikra udah baru. Hasanah. Udah. Hadir. Hadir, Pak. Sudah. Muhammad Fatar Rizal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya. Sudah. Ya, jadi terima kasih ya semua udah mengikuti materi hari ini. Jadi memang yang dijawab oleh rekan-rekan semua itu memang semuanya kita perlu ekologi semua ini, karena kalau kita bicara ekologi kan kita berkaitan dengan alam. Itu baik di hutan, di laut, di mana di atas gunung atau di mana, itu semuanya kita berkaitan langsung dengan alam. Nah, makanya kita sebagai manusia harus menjaga semua, melestarikan gitu. Kalau di laut coba lihat orang yang buang sampah dari sungai menuju ke laut, itu mengakibatkan biodata semuanya akan rusak gitu. Kasihan juga makhluk hidup yang ada di laut, dia kayak ikan atau kura-kura itu pada akhirnya pada nyoba-nyoba makan plastik semua gitu, atau semua yang ada ini jadi kena timbal gitu. Kayak di pantai utara tadi, kerang-kerang semua juga akan menyebabkan limbah-limbah yang bisa berbahaya gitu. Nah, makanya saya mengharapkan semua kita nih menjaga lingkungan, mau di sekolah, mau di yang dimanapun juga kita berada, itu pada intinya kita sebagai manusia harus menjaga semua gitu. Alam dan alam sekitarnya semua gitu. Nah, mengenai banjir rob yang di Jakarta itu memang karena kalau di Jakarta Utara itu lebih rendah ya, jadi lebih masuk dia ke pinggir, terutama yang di pasar ikan tuh. Kalau saya lihat di daerah situ dia
air walaupun sudah di tanggul tapi tanggulnya masih bisa nembus kalau lagi ombak besar gitu. Lagi musim hujan kayak musim periode-periode awal tahun kemarin juga lihat itu semua pada tembus semua gitu. Jadi pada nembus masuk ke daratan. Nah, yang bagaimana supaya kita tidak masuk dari laut menuju ke darat yang di pantai utara di sekitar Jakarta Utara dan sekitarnya itu kita harus punya penyerapan yang ada di darat supaya bisa airnya penyerapan ke bawah gitu, jadi nggak menuju ke hilir sampai ke laut. Nah, jadi pada dasarnya itu semua, apalagi kalau ada rumah-rumah yang ada di pantai itu juga harus waspada juga gitu. Kalau sudah musim hujan. Nah, cara menanggulanginya apa tadi? Tadi udah disebutkan ada mangrove, ada pohon-pohon yang bisa mengatasi supaya air rocknya bisa terjaga, jangan sampai benar-benar masuk sampai ke tujuan itu. Jadi itu supaya bisa dijaga oleh manusia. Begitu juga yang di hutan tuh. Penebangan-penebangan kayak di Kalimantan itu coba lihat nih. Kayak semacam simpanse atau makhluk-makhluk jenis kera itu dia kasihan hidupnya pada nggak punya rumah, akhirnya dia bisa jalan di tengah jalan tol atau di jalan raya gitu. Itu yang menyebabkan sudah tidak ada rumah gitu bagi biodata atau bio ini semua gitu. Jadi saya mengharapkan kita nih semua harus menjaga lingkungan, ekologi kita jaga gitu. Jangan sampai kita bisa mengakibatkan harus semua ini bisa kasihan makhluk yang lain yang kita cemari. Ya, makanya kalau misalnya juga ada konflik antara infrastruktur dengan konversi alam. Nah, kita bagaimana nih menyelesaikan konflik tersebut gitu. Nah, dua-duanya kita harus bawa, kita lihat gitu penengahannya gitu. Baik dari infrastruktur pembangunan atau mau dibuat jalan tol atau apa, semuanya harus dikaji semua gitu. Ada pengkajiannya lagi gitu. Jadi supaya jangan sampai ada yang dirugikan gitu. Begitu juga dengan konversi hutan tadi yang saya sebutkan ya. Binatang-binatang pada nggak punya rumah lagi di hutan. Gitu. Lihat aja sendiri banyak ya makhluk hidup yang keluar semua dari rumahnya yang ada di hutan bisa masuk ke rumah masyarakat atau rumah penduduk. Itu dia yang kita atau adanya pembatasan alih fungsi lahan, konversi kawasan gitu. Nah, ini yang bisa kita harus jaga semua gitu. Supaya kenapa nanti kayak kita punya di nelayan supaya tidak ada kesenjangan, karena nelayan memang hidupnya dari nelayan, dia bagaimana bisa menjaga ekosistem yang ada di pantai tersebut gitu. Itu yang lebih ininya ya, karena memang kita selalu mempunyai prinsip-prinsip supaya ekologi kita bisa menyelaraskan antara hidup kita dengan alam sekitar kita gitu. Nah, itu yang sering kita ini ya, saling berketergantungan juga gitu. Baik yang dari komponen biotik atau dan abiotik itu gitu. Semua yang ekosistem menurutnya bisa kita kaji yang lebih jauh untuk supaya mencapai lingkungan yang lebih mendalam lagi gitu. Makanya semua harus kerjasama gitu, terintegrasi semua gitu. Terintegrasi antara satu bidang dengan bidangnya lain gitu. Nah, ini juga sekarang ada teknologi energi terbarukan juga sama itu. Jadi semua dengan kita mempunyai energi terbarukan bisa melakukan inovasi teknologi gitu, baik dengan teknologi hijau gitu atau teknologi yang bisa menjaga kelangsungan hidup kita gitu. Nah, kita juga di sini lagi belajar dengan eco science tech gitu.
bagaimana sains yang berkaitan dengan teknologi hijau tersebut gitu. Jadi supaya bisa berkelanjutan ini kan. Berkolaborasi atau tadi terintegrasi satu dengan yang lainnya gitu ya. Makanya saya mengharapkan nanti kalau Bapak Ibu sudah ada di sekolah untuk mengajarkan kepada anak didik Ibu bisa lebih giat lagi untuk supaya masalah lingkungan gitu. Jadi banyak contoh-contohnya juga bagaimana menerapkan kebersihan gitu. Apalagi kan kita juga tahu dan kebersihan bagian dari iman ya. Kalau untuk yang semuanya untuk kita bisa ikuti gitu semua. Mungkin dari situ ada yang mau bertanya enggak? Atau ada, ini tadi saya menggambarkan untuk semua ya. Jadi yang ada yang bertanya sini ada saya ambil mempunyai ada benang merah supaya bisa kita lihat semua gitu. Secara keseluruhan yang saya utarakan ini. Tapi kalau memang ada yang belum pas, ada yang belum kira-kira kurang dari jawaban saya ini bisa mau bertanya atau mau menambahkan lagi. Dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Iya Pak. Ada lagi Ya. teman-teman? Silakan. Iya Pak, Bu, saya mau bertanya nih ke Bapak ya. Bapak coba tolong bisa menanggapi ya. Jadi sebenarnya kan untuk kekayaan alam ya, bumi, air, dan kekayaan alam itu yang terkandung di dalamnya itu kan dikuasai oleh negara ya Pak. Lalu dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah itu kan bunyi dari pasal 33 ya Pak ya, ayat 3. Nah, jadi sebenarnya itu kan wewenang untuk perusahaan ataupun individu atau pribadi untuk mengelola kekayaan alam itu kan izinnya itu dari pemerintah kan ya Pak ya? Ya. Nah seperti itu. Tapi terus pemerintah sepertinya kurang dalam mengawasi pemanfaatan sumber daya alamnya Pak. Jadi sebenarnya masyarakat kita lah yang masyarakat kecil inilah yang dirugikan. Jadi kayaknya yang semakin pendapatannya banyak itu kan seperti kayak di Kalimantan itu yang punya batu bara, yang terus yang di Sumatera itu yang kemarin kasus siapa tuh suaminya artis itu kan. Nah itu kan mengelola sumber daya alam Pak dan mereka ambil itu kekayaan alamnya, tapi masyarakat sekitarnya itu nggak kebagian, maksudnya cuma diupah murah. Nah itu kan sebenarnya jadi pemerintah kurang tanggap ya dalam hal ini. Karena kan kalau misal ke perusahaannya mah itu udah pasti mereka ingin mengambil untung yang banyak. Atau bisa juga kayak lumpur Lapindo kan, udah bertahun-tahun itu masih belum terselesaikan, bahkan masih banyak yang belum dibayar. Tapi terus yang bayar pemerintah, bukan perusahaannya tersebut. Itu gimana Pak menurut Bapak Pak, tanggapan Bapak? Ya kalau ada yang kerusakan alam gitu kan memang dari kebijakan dulunya Bu ya, dari zaman-zaman sebelum kita reformasi kemarin itu juga udah terkeruk semua kekayaan alam kita. Memang kalau dilihat kebijakannya, tapi di situ juga kebijakannya kayak kita dengan perusahaan Amerika mengenai tambang yang ada di Papua atau di mana itu kan juga sekarang untung alhamdulillah udah mulai kebijakan tersebut udah mulai dipotong, artinya udah nggak terlalu dominan juga itu perusahaan-perusahaan Amerika untuk tambang-tambang yang tapi memang udah habis benar gitu di daerah-daerah tersebut gitu. Kayak di Papua dengan coba kalau Ibu lihat itu udah kalau ke dalamnya kayak jurangnya udah berapa puluh kilometer kayak gitu kalau dilihatnya kan. Baik tambang emas, nikel atau dan lain-lain. Itu yang kita jaga semua gitu Bu. Itu makanya ya syukur sekarang mulai ditertibkan lah Bu ya, udah mulai kebijakan-kebijakan yang tadinya diberikan oleh keluar itu lebih lama. Kemarin sejak zaman yang periode lalu udah diputuskan, udah nggak bisa diinikan lagi gitu.
gitu. Jadi sekarang ini dikasih dengan siapapun yang mau kelola yang bekas-bekas tambang tersebut, siapapun bisa, terutama organisasi masyarakat gitu. Jadi semuanya udah mulai ini Bu ya, udah mulai dibuatkan untuk ini gitu. Memang kalau kebijakan-kebijakan yang dulu banyak yang salah gitu. Jadi karena bukan salah, karena memang perjanjian dari dulu itu dikasihnya lama Bu. Misalnya berapa puluh tahun gitu untuk mengelola tambang tersebut gitu. Terutama Freeport tuh Bu. Kalau Ibu tahu Freeport kan coba lihat tuh. Amerika udah nguasain Freeport di Papua tuh udah berapa puluhan tahun gitu kan. Nah, ini akhirnya karena setiap 40 tahun waktu itu harus direvisi lagi, tapi diberikan lagi dengan kebijakan-kebijakan itu. Nah, makanya saya mengharapkan pada intinya kita harus semua menjaga kelestarian semua. Kelestarian alam kita supaya tidak bisa dijahilin dan atau dikeruk-keruk terus yang tidak menghasilkan gitu. Tapi kalau kita dikeruk yang tadi untuk memang semua alam ini punya kekayaan negara dan dipergunakan sepenuhnya untuk rakyat atau di negara, bisa kita lihat semua gitu. Gitu ya Bu. Jadi kalau misalnya nikel kan sekarang lagi perlu nih Bu. Nikel ini bisa buat alat buat yang perang untuk nanti gitu ya. Makanya kan kayak di sekarang Amerika Iran gitu, masalah nuklir semua itu. Jadi tambang-tambang tersebut bisa kita pakai gitu untuk supaya kita bisa gunakan gitu. Itu walaupun memang kalau dilihat sudah banyak yang bolongnya sudah kedalaman itu. Tapi mudah-mudahan pas nanti ada galian baru lagi atau penemuan untuk minyak-minyak atau tambang-tambang lain bisa untuk menguntungkan terutama untuk rakyat Indonesia itu semua gitu. Jadi peluang-peluang yang kita harapkan bisa menjadikan bangsa Indonesia bisa berdiri tegak di atas sendiri. Itu sih Bu. Jadi kita yang penting pada intinya Ibu ngajar di sekolah bagaimana lingkungan sekolah Ibu juga harus bersih, rapi gitu. Jadi yang penting itu lingkungan dijaga gitu. Mungkin dari saya itu Bu, ada lagi atau Ibu masih belum itu? Jadi Sudah cukup jelas Pak ya. Makasih Bapak. Iya. Ada yang lain? Atau kita sudahi aja, udah tinggal 4 menit lagi. Cukup Bapak. Ya, disimpulan aja Bu Weni Iya. dan temannya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak dosen pengampu yang sudah menguatkan dari presentasi kami. Intinya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari Ibu Eka, Ibu Ulpa, Ibu Pemia, Ibu Sepiah, dan Pak Mulyana dan Ibu Diani, intinya adalah tentang ekologi ya, bagaimana ekologi sebagai dasar, yaitu menjelaskan lingkungan sebagai manusia kita harus, tadi kata Bapak juga adalah harus karena kita itu dengan lingkungan harus kita berinteraksi dengan lingkungan, yang mana lingkungan itu adalah habitatnya adalah makhluk hidup sebagai rumah, yang mana kita harus menjaga lingkungan itu supaya tidak sampai rusak, karena kita ekologi itu akan digunakan sampai nantinya. Mungkin sepertinya Bapak ya, nanti kelompok kami akan mengirimkan filenya, yaitu pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman yang sudah mempertanyakan di makalah ini. Itu saja mungkin ya Bapak ya. Teman-teman, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila dalam pemaparan kelompok 8 masih kurang baik dan kurang lengkap, mohon dimaafkan, dan semuanya adalah sering melengkapi. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Ibu mahasiswa hebat semuanya. Izinkan saya memberi pantun penutup. Mentari senja mulai tenggelam. Cakep. Langit indah berwarna jingga. Cakep. Semoga ilmu tentang ekologi menambah pemahaman, menjaga lingkungan
menjaga lingkungan menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti materi hari ini, saya izin pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ahmad, Bu Anita.